Anggap saja ibu bapak dinina bobokkan dengan cerita akhir zaman. Tetapi ini adalah ilmiah, ini adalah hak. Kita lanjut Bapak Ibu. Sampai di mana kita tadi? Sungai, sebelah kirinya itu sungai. Air yang keluar dari tangannya Dajjal, bukan sela-sela, tangannya Dajjal ini memanjang sejauh mata memandang, betul-betul menjadi sungai di sana. Tapi kata Rasulullah itu sihir. Orang hanya nampak seperti sungai, tetapi dia adalah neraka Allah. Siapa yang mendatangi sungainya Dajjal, maka dia akan masuk neraka Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara dari telapak tangan kanannya, dari tangan kanannya ini akan mengeluarkan api. Dan api ini sangat besar, ya, terus memanjang. Dan kata Rasulullah, jika kamu dipaksa oleh Dajjal, kita nggak tahu nih, nggak mau mengikuti Dajjal, karena kita memang tidak mau berjumpa dengan Dajjal. Ini bedanya Pak, orang yang ingin berjumpa dengan Dajjal dia akan kafir kepada Allah. Tapi orang nggak mau berjumpa, cuman dia berhasil ditangkap oleh Dajjal. Maka perintah Nabi adalah ambillah sungai apinya Dajjal, masukkan kepala kamu ke dalam sungai api itu. Kamu akan, setelah dimasukkan, kamu akan melihat di dalamnya ada air yang sangat bening dan sejuk. Minumlah, kata Rasulullah. Masukkan seluruh tubuhmu, maka ketika itu dia akan syahid tanpa merasakan sakitnya. Subhanallah. Ini pilihan ya Bu ya. Kalau seandainya terpaksa nanti, ya begitu pilihan kita. Jangan ngelihat air kita nyemplung ke air, berenang di air itu. Ngelihat api kita takut dengan api. Kata Rasulullah, maka datangilah apinya Dajjal. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal juga membawa bala tentara yang sangat banyak dan makanan yang menggunung. Lah orang yang diizinkan mengambil makanan itu adalah yang mau beriman kepada Dajjal. Coba bayangkan Bapak Ibu, kemana dia datang Dajjal ini membawa makanan. Seluruhnya adalah sihir Dajjal. Sihir Dajjal. Orang yang tahu hakikat ini yang belajar kayak Bapak Ibu sekarang. Yang belajar kayak gini nih tahu ini, insya Allah nggak akan mau. Tapi orang awam di luar sana gimana? Orang awam di luar sana akan termakan nggak oleh tipu daya Dajjal ini? Iya Bapak Ibu, akan termakan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang sudah tahu seperti apa itu Dajjal, seperti apa bahaya Dajjal. Dan pengikut Dajjal di muka bumi ini 2/3 dari total manusia yang ada saat Dajjal itu keluar. Dari umat Nabi Muhammad mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Kemana kaum kita Pak, yang laki-laki? Ini fase keempat. Menjelang Dajjal keluar, banyak lelaki yang sudah Allah pindahkan ke alam barzakh duluan. Bu, tatap dalam-dalam wajah suami. Serius Bu? Nggak lama lagi suami ibu akan Allah ambil. Kalau memang jadwal Dajjal sudah dekat. Sebelum Dajjal keluar, yang bapak-bapak sudah banyak yang syahid duluan insya Allah. Apalagi dengan munculnya Al-Mahdi. Orang akan berbaiat dengan beliau, berperang, berjihad di belakangnya. Dengan jihad ini adalah angka kematian yang sangat fantastis terjadi. Coba saja lihat. Di fase kelima, 1 berbanding 50. Disinilah, wahai bapak-bapak, bapak sebentar lagi akan meninggalkan ibu-ibu. Baik-baik sekarang. Jangan sedihkan hati istri dengan mau poligami. Ya, mau poligami, tolong mikir yang berulang-ulang dong. Kalau mau iya itu yang gentle, yang sembunyi-sembunyi nyakitin Pak. Setuju Bu? Setuju Bu? Udah mau kiamat masih nggak setuju. Jangan merasa dapat angin loh Pak. Saya menyampaikan udah akhir zaman, jangan mikir gitu-gituan lagi. Fokus. Lah Ustaz Zul sendiri kenapa? Udah terlanjur. Ini udah terlanjur. Waduh Bapak udah uban. Niru Rasulullah nih kayaknya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, Dajjal ini muncul dengan 3 tanda nyata. 3 tanda nyata. Kalau tanda alam ini sudah terjadi, pasti Dajjal akan keluar. 3 tanda nyata ini. 3 tanda Dajjal akan keluar. Hadis ini tolong Bapak Ibu temukan nanti di kitab ensiklopedia akhir zaman, juga di zikir akhir zaman. Terlengkap nanti tentang masalah kemunculan Dajjal dan pertempuran Dajjal melawan Al-Mahdi. Ini kitab yang terlengkap tentang masalah seluk-beluk Al-Mahdi. 3 tanda ini kata Rasulullah dalam Sahih Imam Muslim. Yang pertama, kalau ketiganya ini sudah muncul,
maka akan hadirlah Dajjal lepas di permukaan bumi ini mengelilingi. Dari awal cerita tentang kisah Tamim Ad-Dari berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Nabi pun mengajarkannya cara masuk Islam. Siapa namanya tadi? Tamim Ad-Dari. Lalu Tamim bercerita, ya Rasulullah, tahukah engkau sebab apa yang mendorong aku ingin masuk Islam? Sampaikan, kata Rasul. Aku adalah seorang, ibarat kita kapten kapal, ya. Dan aku memiliki 20 orang awak kapal. Saat kami di Laut Yaman, kapal kami diombang-ambing oleh gelombang laut yang sangat tinggi. Hujan lebat, angin kencang, awan pun sangat gelap. Petir menyambar-nyambar. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Kami terdampar di sebuah pulau di tengah Laut Yaman. Awas, catat ini dulu. Di tengah Laut Yaman. Kemudian kami menunggu waktu siang datang. Ketika matahari sudah terbit, kami turun dari kapal. Lalu kami masuk ke dalam pulau. Tiba-tiba kami terkejut menyaksikan seekor binatang besar di hadapan kami berkaki 4. Bulunya hitam dan sangat tebal. Saking tebalnya bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana kepala dan mana ekornya, mana pantatnya. Berarti ini binatang, bisa dibayangkan, ya, bisa jadi telinganya pun nggak nampak. Dan berarti binatang ini juga tidak memiliki ekor, ya, bulat di depan, bulat di belakang. Sehingga kami terkejut dengan binatang ini dan kami lari. Binatang itu mencegat kami dan berkata, apakah kalian datang dari Arab? Kami makin takut. Ya iyalah, udahlah tinggi gede hitam, bulunya tebal, bisa ngomong lagi. Makin ngacir kami lari. Tapi binatang ini sekali lagi menanti kami dan berkata, kalian jangan takut, saya adalah Al-Jassasah. Sementara kata Tamim, dia menyangka ini adalah setan betina. Bukan, saya adalah Al-Jassasah. Sehingga para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini digelari dengan hadis Al-Jassasah. Artinya Jassasah itulah mata-mata. Arti Jassasah itu. Saya di sini menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab masuk ke pulau ini. Saya memata-matai siapa yang masuk. Jika kalian datang dari Arab, kasih tahu. Maka kami menjawab, benar kami dari Arab. Seorang lelaki di tengah kuil tua sana sudah lama menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab untuk menanyakan informasi perkembangan dunia terbaru. Datanglah kalian ke sana. Sambil dalam keadaan ketakutan, kata Tamim Ad-Dari, kami lari tunggang langgang menuju ke arah yang ditunjuk oleh binatang itu. Khawatir kami diapa-apakan oleh binatang ini. Sesampainya kami di kuil tua itu, kami terbelalak, terkejut menyaksikan seorang lelaki bertubuh gompal sedang terikat rantai. Kakinya diikat rantai yang sangat besar dan berat, rantai besi. Dan rantai itu menyambung mengikat kedua tangannya. Kemudian rantai tersebut mengikat dan membelenggu lehernya. Dia tergeletak di lantai. Tubuhnya gompal. Tubuhnya gompal. Kami berkata, celakalah engkau. Siapa engkau? Laki-laki yang terikat itu berkata, kalian tidak perlu takut. Saya terikat seperti ini tidak akan mampu menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya, kami datang dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti kedatangan dari Arab. Apakah di Arab hari ini sudah muncul seorang lelaki ummi yang ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya adalah Ahmad? Kami menjawab, sudah. Nama Nabi Muhammad salah satunya adalah Ahmad. Kami menjawab, sudah. Ya, sudah dekat berarti. Apakah kalian beriman kepadanya? Kami menjawab, sebagian kami mau beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak mau beriman kepadanya. Laki-laki yang terikat rantai itu berkata, sebaiknya kalian